Halo adik-adik semua, kenalin nama aku Safira Salsabilah, tapi kalian bisa manggil aku Kak Vira. Di sini aku akan membahas materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih jauh, kita perlu mengetahui apa aja sih yang bakalan diajarin di klasifikasi makhluk hidup ini. Nah, yang pertama itu ada ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, pengertian dan tujuan klasifikasinya. Yang ketiga, baru kita akan mempelajari gimana sih sistem klasifikasi makhluk hidup itu. Nah, kita akan mulai nih bagian pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kan dari tadi udah disebut nih makhluk hidup, makhluk hidup. Sebenarnya tuh makhluk hidup itu apa sih? Jadi makhluk hidup ini adalah setiap entitas individual yang bisa menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Bisa dikatakan sebagai makhluk hidup kalau misalnya dia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bergerak. Bergerak ya kayak misal manusia kan sama hewan bisa berjalan, bisa berlari. Itu karena dia punya kayak sistem gerak gitu yang terdiri atas ada tulang, sendi, sama otot. Nah, kalau tumbuhan ini dia bergerak, tapi bergeraknya secara terbatas. Nah, geraknya dia itu tuh atas reaksi terhadap lingkungannya dia. Yang kedua, membutuhkan nutrisi. Jadi, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh itu kayak berupa makanan minuman akan diolah dan diproses dalam tubuh yang akan menghasilkan sebuah energi sehingga tubuh itu bisa bekerja seperti semestinya. Lalu berikutnya ada bernapas atau respirasi. Kita sebagai makhluk hidup kan membutuhkan oksigen untuk bernapas dan mengeluarkan karbon dioksida. Lalu berikutnya ada tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh dan berkembang ini adalah suatu kata yang berbeda. Kalau pertumbuhan itu dia bertambahnya ukuran dan jumlah sel sehingga dia dapat diukur atau kayak kuantitas lah dia. Kalau perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Lalu berikutnya bereproduksi. Bereproduksi ini sama artinya dengan berkembang biak, yang mana tujuannya itu mempertahankan jenis dan melestarikan jenis agar tidak punah. Lalu berikutnya bisa beradaptasi dengan lingkungan. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri untuk menjaga keseimbangan sekaligus bertahan hidup. Ketika suatu makhluk hidup itu nggak bisa beradaptasi, dia bakalan nggak bisa bertahan hidup gitu atau mati di lingkungannya. Berikutnya ada peka terhadap rangsang. Setiap makhluk hidup ini pasti bisa menerima suatu rangsangan. Contohnya kayak putri malu. Putri malu ini kan kalau misalnya dia kena sentuhan gitu, dia bakalan menutup daunnya ya. Lalu yang terakhir ekskresi. Ekskresi adalah proses pembuangan sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh. Manusia dan hewan ini mengeluarkan zat sisa dalam bentuk gas, terus kayak cair atau biasanya urin, dan padat atau biasanya feses. Nah, kalau tumbuhan ini dia mengeluarkan zat sisa melalui stomata. Lalu sekarang kita masuk ke bagian berikutnya yaitu pengertian dan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Masuk ke pengertian klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu adalah suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Jadi, di sini kan udah dibilangin ada golongan. Nah, di klasifikasi makhluk hidup ini ada namanya sistem taksonomi. Seperti kata Carolus Linnaeus di sini, tingkatan takson ini diperlukan untuk pengklasifikasian secara berurutan dari tingkatan yang lebih besar menuju yang lebih kecil. Nah, berikut di sebelah kanan ada tabel taksonominya. Buat antara tumbuhan sama hewan, itu bedanya hanya di divisio sama filum. Nah, ini di sini tumbuhan bisa disebut di kerajaannya dia bisa disebut regnum atau enggak kingdom. Jadi sama aja. Yang bedain cuman ada di filumnya di urutan kedua. Jadi si regnum sama kingdom ini dia urutannya yang paling besar. Jadi yang lebih umum gitu. Kalau yang si spesies ini, spesies dia urutannya yang lebih menjurus atau kayak yang lebih kecil, lebih spesifik. Kan udah bahas pengertian dari klasifikasi makhluk hidup. Nah, sekarang kita ngebahas apa sih tujuannya. Yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. Nah, yang tadi tabel taksonomi tadi itu dibentuk karena adanya persamaan dan ciri-ciri yang dimiliki di makhluk hidup. Sehingga nanti pas di spesiesnya itu lebih mengerucut persamaannya. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup jenis lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Dan yang terakhir, memberi nama makhluk hidup
yang belum diketahui namanya. Lanjut ke bagian 3 yaitu sistem klasifikasi makhluk hidup. Di antaranya ada sistem 5 kingdom yang mana ditemukan oleh Robert H. Whittaker. Sistem 5 kingdom ini di antaranya ada Monera, Protista, Fungi, Plante, dan juga Animalia. Yang pertama kita akan bahas Monera. Monera adalah makhluk hidup yang inti selnya masih belum memiliki membran inti atau prokariotik. Nah, ciri-ciri lainnya itu dia monosel. Terus tadi udah disebut prokariot, dia juga autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri. Dia bisa bergerak atau berpindah tempat. Nah, sama yang terakhir, walaupun dia nggak punya membran inti, tapi dia punya bahan inti yang berupa DNA. Nah, Monera ini dibagi jadi dua. Yang pertama ada bakteri. Bakteri itu dibagi lagi jadi Eubacteria sama Archaebacteria. Yang kedua ada alga biru atau Cyanophyta. Nah, ini contoh dari bakteri. Lalu berikutnya ada protista. Protista adalah makhluk hidup bersel satu atau sel banyak yang tersusun secara sederhana dan memiliki membran inti atau eukariotik. Dia mempunyai sifat mirip hewan, tumbuhan, dan jamur, tapi nggak bisa masuk ke kingdom Plante, Animalia, atau Fungi, karena dia masih terlalu sederhana. Lalu ciri-ciri berikutnya ada aerob, dan sebagian lainnya anaerob. Dia juga hidup dalam tanah atau tempat-tempat yang lembab. Dia punya flagela atau cilia yang bisa membantu berkembang biak secara aseksual atau seksual. Nah, tadi kan karena dia mirip sama hewan, tumbuhan, dan jamur, dia diklasifikasiin jadi 3 kelompok. Yang pertama, yang mirip tumbuhan atau nama lainnya algae, yang mirip hewan atau nama lainnya protozoa, dan yang mirip jamur itu nama lainnya jamur lendir. Ini ada contohnya, Rhodophyta. Rhodophyta ini masuk ke protista mirip tumbuhan atau algae. Dia terus ada Myxomycota, dia yang mirip sama jamur. Lalu kingdom berikutnya yaitu fungi, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan caranya memperoleh makanan, yaitu dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Adapun ciri-cirinya dia nggak berklorofil, nggak berspora juga, dan bersifat saprofit. Nah, tubuh jamur ini ada yang terdiri dari satu sel, bentuknya benang, atau tersusun dari kumpulan benang, yaitu hifa. Dinding selnya terdiri dari zat kitin. Contohnya tuh ada Volvariella volvaceae, dia itu jamur merang, sama Auricularia auricular, dia itu jamur kuping. Mungkin kalian juga familiar nih sama jamur-jamur ini, karena biasanya dia jamur-jamur ini tuh biasa dimasak sama ibu kalian. Kingdom berikutnya ada Plante. Plante ini atau tumbuhan terdiri dari organisme bersel banyak yang punya klorofil sehingga bisa memproduksi makanan sendiri dengan cara berfotosintesis. Ini kayak tumbuhan-tumbuhan yang biasa kalian lihat di jalan atau di rumah kalian. Jadi ciri-cirinya tuh si tumbuhan dia masuk ke eukariotik atau punya membran inti. Nah, dinding selnya tersusun dari selulosa. Jadi beda sama yang jamur tadi, kan kalau jamur tadi zat kitin. Kalau Plante ini dia tersusun dari selulosa. Plante sendiri ini dikelompokin jadi dua. Ada tumbuhan tidak berpembuluh, contohnya itu lumut, sama tumbuhan berpembuluh. Nah, tumbuhan berpembuluh ini dibagi lagi jadi tumbuhan paku sama tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji dibagi lagi jadi tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae sama tumbuhan berbiji tertutup angiospermae. Ini contohnya tumbuhan paku. Kalau yang ini lumut. Lumut mungkin kalian sering lihat ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke kingdom yang terakhir, yaitu animalia atau hewan. Hewan merupakan kelompok makhluk hidup yang hidup dengan cara memakan makhluk hidup lain atau heterotrof. Dia nggak bisa buat makanannya sendiri. Ciri-cirinya yang tadi sama eukariotik. Dia udah memiliki membran inti. Multiseluler, dia selnya banyak, nggak punya kloroplas, makanya dia harus memakan makhluk hidup lain. Dia heterotrof. Sama sel hewan ini nggak punya dinding sel. Kalau si tumbuhan kan tadi punya dinding sel, makanya dia jadi keras. Nah, animalia sendiri dibagi jadi dua berdasarkan tulang belakangnya, tapi yang pertama ada avertebrata. A tidak vertebrata tulang belakang, jadi dia nggak punya tulang belakang. Kalau vertebrata berarti dia mempunyai tulang belakang. Nah, si vertebrata ini sendiri dibagi jadi 5 kelompok. Yang pertama ada Pisces, ikan-ikanan, ikan gurame, ikan bawal. Terus amfibia itu hewan yang hidup di dua alam, air dan darat, contohnya tuh kayak kura-kura. Terus apalagi
katak. Terus ada reptilia, memiliki sisik dan hidup di darat tuh kayak komodo, biawak, apalagi kadal gitu. Terus aves, burung-burungan, itu seperti yang kita lihat burung gereja atau burung kenari, burung lovebird kalau ada yang pernah dengar lovebird. Terus ada yang terakhir mamalia atau hewan menyusui. Ini mungkin yang paling familiar ya sama kita semua. Kayak contohnya kucing, anjing, sapi, kambing, dan lain-lainnya. Nah, selesai deh materinya. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Latihan soalnya gampang, cuma 5 soal. Begitu bentuknya pilihan ganda nih adik-adik. Diharapkan adik-adik semua bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, pertanyaan yang pertama, urutan takson tumbuhan dari kelompok terbesar ke kelompok terkecil. Nah, ini ada ABCD-nya, ABCDE-nya bisa dilihat di samping kanan ya adik-adik. Kan tadi kita udah belajar tuh tentang taksonomi, ada tabelnya juga. Coba diinget-inget ya. Ini yang ditanya tumbuhan, awas hati-hati semuanya. Pertanyaan kedua, proses pembuangan sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu A. Transpirasi, B. Respirasi, C. Adaptasi, D. Ekskresi, dan E. Sekresi. Nah, tadi juga udah pernah disinggung nih di bagian ciri-ciri makhluk hidup. Boleh diingat-ingat lagi adik-adik, proses pembuangan sisa metabolisme kira-kira apa ya? Berikutnya, pertanyaan ketiga. Ilmuwan yang memperkenalkan pengklasifikasian sistem 5 kingdom adalah. Nah, ini walaupun tadi nggak tertulis di PPT-nya, tapi kalau adik-adik mendengarkan dengan baik, pasti langsung terpikirkan nih namanya. Boleh nih, dilihat ABCDE-nya udah tersedia di layar. Pertanyaan keempat, organisme bersel banyak yang mempunyai klorofil autotrof eukariot. Dinding sel terbuat dari selulosa adalah ciri-ciri dari kingdom. Tadi juga udah dibahas nih di depan. Coba dipilih ABCDE. Yang mana ya adik-adik? Pertanyaan terakhir yaitu berikut merupakan yang termasuk film arthropoda kecuali bisa dilihat ABCDE-nya ada di layar. Nah, karena berakhirnya latihan soal tadi, sekaligus menutup materi pada hari ini. Terima kasih adik-adik yang udah bersedia mendengarkan penjelasan aku. Semoga masuk penjelasannya. Terima kasih, sampai jumpa lagi adik-adik. Bye-bye.